Sekarang video untuk essay yang ketiga, question number 3. Kita baca dulu soalnya. Ada grafik stress versus strain, artinya tegangan versus terhadap regangan ya. Dari dua different wires, dari dua kawat yang berbeda, X and Y, X dan Y ya, dengan panjangnya sama gitu ya. Terus pertanyaannya adalah di sini ada diketahui strain dan stressnya masing-masing, oke? Pertanyaannya adalah which wire, kawat yang mana yang punya lebih besar modulus Young, yang modulus, dan berapa kali besarnya itu dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi kita harus cari siapa yang lebih besar dan compare. We have to compare nilainya lebih besar yang sebelah mana. First, let's say ini udah ada nih strain sebagai sigma ya. Let's say strain sigma simbolnya. Jadi kita hitung dulu modulus untuk wire X dan modulus untuk wire Y dengan stress sebagai sigma dan strain sebagai epsilon. Ini formula untuk persamaan kita ya. Ini untuk yang X, yang Y juga gitu. Jadi epsilon dibagi X, sigma dibagi epsilon Y, oke? Maka EX itu udah ada nilainya, jadi 6 kali 10 pangkat 7 dibagi 0,03, oke? Yang satunya adalah EX, EY berarti itu 4 kali 10 pangkat 7 juga bagi 0,04 ya, sorry ini berarti 003 gitu. Maka EX ini elasticity of modulus atau modulus kalau kita bagi, karena saya tidak ada kalkulator saintifik bawa, jadi kita coba hitung pakai itu aja ya, cara biasa aja. Nah itu tuh adalah bawahnya itu 3 kali 10 pangkat negatif 3 ya, kita jadikan dia tidak desimal gitu. Ini pun sebaliknya, ini pun sama, jadi 4 kali 10 pangkat 7 dibagi ini 4 kali 10 pangkat negatif 3. Pangkat yang negatif di bawah tuh kalau naik jadi positif, jadi ini 6 bagi 3 itu 2, pangkatnya tinggal jadi 10 ya, satuannya Pascal untuk modulus. Ini pun demikian, 4-nya hilang, jadi tersisa 1 kali 10 pangkat 10. Oke. Negatif 3 naik jadi plus 3 ya. 7 plus 3 10. Satuannya juga sama Pascal. So dari pernyataan ini adalah, dari hasil kita ini adalah EX itu lebih besar daripada EY. So how many times ya? How many times the greater value ini kita compare dengan yang satunya gitu ya. Jadi ya kalau kelihatan di sini ya ini 2 kali lipatnya kan. Ya udah, maka tinggal kita cari bahwa EX itu nilainya adalah 2 kali EY. Ya ini jelas banget nih. Jadi kita cukup tulis 2 bersama ini, teman-teman sudah dapat nilai yang perfect gitu ya. And then kita next ke nomor E4 ya. Ini kita disuruh menggambar create a simple CRO atau cathode ray oscilloscope yang gambar ada division, terus ada grafik gelombang. Dia disuruh bikin amplitude in centimeters versus time in millisecond with the following parameters, dengan parameter berikut ya. Amplitudenya diketahui sama dia, kemudian lambdanya, frekuensinya, dan disuruh membuat ada 2,5 transverse wave yang terdisplay ya pada CRO instrumennya atau alat CRO-nya. Jadi kita tinggal bikin. Oke, saya bikin untuk equilibrium line-nya dulu di tengah-tengah. Oke. Nah, kemudian untuk gelombangnya ya kita bikinnya 2,5, jadi 1 ya, langsung aja lah ya, 1 2 setengah. Jelek, 1 2 setengah. Ya, 1 2 setengah. Oke. Ini cukup bagus. Kemudian yang enggak kepake kita hapus. Ini kita hapus. Nah,
sudah. Kemudian apa lagi ya, nah udah nih. Terus dia maunya itu sumbu X nya, ini kita bikin kotak gede, kita bikin sumbu Y nya ya. Nah gitu. Nah ini udah 2 gelombang, ini udah 1, 2,5 ya, jadi sesuai dengan ketentuan 2,5. Dan kemudian kita tahu bahwa dia tuh mintanya amplitudenya 4 cm, jadi dari sini ke sini tuh 4 cm. Oke. Dan panjang gelombangnya 6 cm. Kita bikin panjang gelombang dulu ya, biar lebih simpel. Ini saya bagi jadi satu gelombang satu kotak aja, kan nggak apa-apa kan. Jadi ini ya, kotaknya kita bikin warna agak redup ini aja. Tuh gitu ya. Ini mau sampai atas juga boleh, bawah juga boleh ya. Intinya ya dia gitu ya. Terus ini berderet nih ke bawah dan ke atas nih. Set jelek banget sih. Set dan set gitu ya. Ini udah seperti CRO kan ya. Nah sekarang kita identifikasi nih bahwa lambdanya 6 cm. Berarti kalau 6 cm itu kan dari sini ke sini kan, satu gelombang kan 6 cm. Jadi satu kotak nilainya 3 cm. Iya. Oke. Nah gitu ya. Jadi satu wavelength, mohon maaf ya tadi, satu wavelength 6 cm ya. Jadi satu gelombang ini satu gelombang itu panjangnya 6 cm. Jadi satu grade ini kita kasih nilai dia 3 cm. Tuh. Oke. Nah sekarang amplitude ini untuk panjangnya ya, panjang gridnya. Amplitudenya 4 cm. Karena satu kotak satu amplitude, maka kita bikin panjang ini 4 cm. Berarti satu kotak ini tingginya 4 cm kan ya. Ini 4 cm, berarti ini 4 cm. Berarti amplitudenya 4 cm sesuai dengan ketentuan. Gitu. Nih, udah dapat. Kemudian kita juga disuruh cari time-nya. Kira-kira satu gelombang ini itu division-nya itu nilainya berapa detik gitu ya. Kita ambil division-nya di sini aja ya. Tuh. Kita tahu frekuensi. Frekuensi itu ditulis di situ adalah 2 Hz, artinya ada 2 gelombang dalam 1 detik. 2 gelombang 1 detik. Kan 2 Hz itu artinya banyak gelombang per detik ya kan. Jadi 2 gelombang itu di 1, ini 2. Nah, dari sini sampai sini 2 gelombang itu 1 detik. Jadi satu kotaknya berapa detik? Jadi ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4 yang secara horizontal ya. 4 kotak itu 1 detik. For grid for 1 second ya. Jadi 4 kotak 4 div itu nilainya 1 second. Maka 1 div nilainya adalah ya dibagi 4 aja, berarti 0,25 second gitu ya. Second. Nah, udah 1 divnya, tapi di soal maunya millisecond. Ya, kita jadikan dia mili, jadinya kita kali 1000 ya. Jadinya 250 millisecond untuk nilai 1 divnya. Nah, ini sebagai data soal gitu ya. Kita masukin di sini. Jadi nilainya ini 250 millisecond gitu. Dan ini lengkap nih jawabannya kayak gitu. Kalau teman-teman mau bikin kotak lebih banyak ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya biar lebih gampang kalau ada soal bikin CRO create a CRO graph maka tinggal bikin ya satu bukit one crest and one trough itu mereka berada ada dalam satu division gitu ya. Jadi satu division lebih simple. Oke, sebenarnya nggak yang susah banget, tapi memang teman-teman harus paham cara bikin grafik CRO dan soalnya kan cukup banyak yang keluar kayak gini. Jadi ya saya rasa teman-teman bisa aja ya. Oke, ini bagian dari soal dengan level paling sulit untuk tes kita karena membuat itu kategorinya adalah create di taksonomi Bloom itu tingkatan soal paling atas gitu ya, sebagai latihan aja. Kemudian masuk nomor 25 terakhir, pertanyaannya adalah a certain electromagnetic wave has a wavelength of 5 times ini 10 powers minus 7. Jadi
gelombang elektromagnetik itu punya panjang gelombang 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Nah, kita disuruh identifikasi nih which region yang mana dia spektrumnya itu berada, gitu ya. Nah, di sini kan satuannya beraneka ragam ya. Kita nggak tahu ini, kita harus rubah dulu. Intinya dia nggak mungkin ini ya, nggak mungkin radio, karena radio itu lebih dari 0,1 meter, sedangkan ini 0,00005 meter, jadi ini bukan. Oke. Ini bukan, gitu ya. Ini pun bukan, ya, karena dia ini lebih dari mili ya pastinya. Nah, sekarang kita convert dia ke nano dulu, karena yang paling pasti di situ nanometer ya. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 7 kita convert ke nanometer. Maka kalau kita convert ke nanometer, kita harus bagi dia dengan kita harus kali dia ya. Meter ke nanometer itu adalah dikali 10 pangkat 9 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 pangkat 9 baru dapat nanometer. Ini hasilnya berarti 5, nolnya tinggal 2, 500 ya nanometer. Nah, 500 nanometer tuh ada di sini enggak? Enggak, dia ya ada di antara 400 dengan 700 gitu ya. Jadi yang paling logis jawabannya adalah yang visible light. Kemudian, and what is the common source? Apa sih sumber umumnya gitu untuk visible light? Ya, bisa teman-teman bikin lamp atau sunlight gitu, cahaya lampu dan sebagainya. Terus calculate frekuensi. Nah, ini ada speed of electromagnetic wave. Jadi tinggal kita hitung pakai rumus persamaan V sama dengan lambda kali frekuensi. Maka kita dapat frekuensinya adalah V over lambda, and then V-nya 3 kali 10 pangkat 8 bagi lambdanya 5 kali 10 pangkat negatif 7 yang ini, oke? Maka hasilnya 3 bagi 5 itu 0,6 ya. Kemudian kali 10 pangkat ini tuh naik ke atas jadi positif, jadi 8 tambah 7 nih plus 15, satuannya hertz gitu, oke? Tuh ya. Oke. Tidak ada kendala, saya kira ini nomor terakhir, cukup simpel ya. Itu aja. Berikutnya saya akan jelaskan video pembahasan untuk tryout 2 fisika grade 11 untuk preparation for race 2 in next week. Thank you very much and happy study.